Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Siti Afia Suradi Rahma di Liputan Seputar Sukorejo. Baik pemirsa, pada pagi hari ini terlaksana rapat evaluasi seluruh guru sekolah di lingkungan bidang pendidikan dasar dan menengah Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen menggelar rapat evaluasi seluruh guru sekolah di lingkungan bidang pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ini bertujuan meninjau capaian kinerja guru selama periode pembelajaran sebelumnya, sekaligus merumuskan strategi peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Maskuri MPDI, Kepala Bagian Pendidikan Agama, Dr. Muhammad Holil MPDI, Kepala Bagian Pendidikan Cabang, Dr. Andes Munif Soleh MPDI, Kepala Tata Usaha Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Ahmad Baihaqi MHI, Kepala Bagian Pendidikan Umum, Abdul Majid SAG, Kepala Bagian Akreditasi dan Pengembangan Mutu Muazni MPDI, serta seluruh guru di bawah naungan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Rapat evaluasi secara resmi dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pendidikan Umum Abdul Majid SAG. Dalam arahannya, menekankan sejumlah poin penting diantaranya peningkatan kedisiplinan guru di lingkungan sekolah, serta perlunya identifikasi berbagai kendala lapangan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya laporkan kegiatan hari ini adalah kegiatan evaluasi per semester ya. Karena ada evaluasi harian, ada evaluasi mingguan, ada evaluasi bulanan yang dikenal dengan rapat syahriah. Terus ada evaluasi satu semester tentang kedisiplinan dan keaktifan Dewan Guru. Tujuannya guru-guru dengan masuknya tahun pelajaran semester genap ini akan lebih meningkat dalam pengabdiannya, sehingga nanti prestasi peserta didik kita lebih meningkat juga. Harapannya peserta didik kita dengan adanya semangat baru dari guru-guru setelah dapat pengarahan dari bidang pendidikan dan dari pengasuh, semangat pengabdiannya lebih meningkat. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Maskuri MPDI, yang menyampaikan sosialisasi kebijakan pondok pesantren dan bidang Dikdasmen. Dalam pemaparannya, menjelaskan kebijakan terbaru terkait integrasi antara sistem pendidikan pondok pesantren dan bidang Dikdasmen. Saya yakin para pimpinan guru setelah pulang dari sekolah di rumah masih saja berkhidmah, masih menerima curhatan, masih menerima masalah-masalah di sekolah. Itu artinya seluruh waktu adalah untuk berkhidmah di pondok pesantren. Seandainya itu dihitung, kehadirannya adalah 24 jam. Maka dihitung paket. Kalau mau dihitung kita sebagai tenaga kerja. Karena kita bukan tenaga kerja, kita tenaga khidmah. Sehingga tidak berlaku undang-undang ketenaga kerjaan. Sebab kalau ada undang-undang tenaga kerjaan, berarti di pondok pesantren ada ketua Serikat Buruh Guru Indonesia. Nah, tidak boleh. Tahun 2026 ini dimulai sebagai tahun kebangkitan berpikir atau Nahdlatus Tsaqafah. Awalnya Taswirul Afkar namanya. Sama ini Taswirul Afkar. Kalau Taswirul Afkar itu pengembangan atau dinamika berpikir. Tapi kalau Nahdlatus Tsaqafah itu kebudayaan. Itu kebangkitan kebudayaan yang di dalamnya adalah kebangkitan afkar, berpikir. Kenapa kok dimulai peta jalannya dari kebangkitan berpikir? Karena orang mau maju itu pikirannya dulu yang dimulai. Atau mindset. Cara pandang dulu, paradigma berpikir kita ini harus jelas.
Kalau tidak jelas, maka sulit untuk jalan itu. Mengubah peradaban itu harus dimulai dengan mengubah cara pikir. Cara berpikir itu harus diubah. Saya pernah menjadi narasumber Kementerian Pariwisata. Aneh juga saya diminta narasumber tentang pariwisata. Saya tidak pernah sekolah pariwisata. Di Banyuwangi, ketemu Pak Azwar Anas, Bupati. Saya tanya, Pak Azwar, sampean ini kok bisa maju, bisa menjual Banyuwangi sampai ke tingkat dunia. Dan sampean berani membangun hotel bintang 4 dan hotel bintang 5 di Banyuwangi. Siapa yang mau menghuni hotel itu? Oh ada. Caranya bagaimana sampean memulai itu? Caranya saya mengubah pikirannya orang Banyuwangi. Sebab kalau diubah pikirannya, nanti tidak ada orang protes. Tidak ada orang protes. Akhirnya didatangkanlah 2.500 mahasiswa UI, karena Pak Azwar Anas itu lulusan UI. Dulu jurusannya bahasa Indonesia. Namanya kegiatan Banyuwangi Mengajar. Seluruhnya di pelosok mengajak masyarakat Banyuwangi berpikir. Akhirnya selama perjalanannya Pak Anas 2 periode tidak ada demo menuntut digulingkannya Pak Azwar Anas. Itu cara pandang yang dilakukan oleh Pak Azwar Anas. Ya dengan segala dinamikanya tentu namanya pemerintahan. Maka di pesantren akan memulai kita semua termasuk saya untuk bisa merubah cara pandang berkhidmah di pondok pesantren. Antusiasme peserta tampak saat memasuki sesi tanya jawab. Para guru secara aktif menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi di lembaga pendidikan masing-masing sebagai bahan evaluasi bersama. Kegiatan ditutup dengan taujihat dan irsyadat, sekaligus doa yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azain Ibrahimi. Dalam pesannya, menekankan pentingnya para guru untuk senantiasa memperbarui niat, mengingat peran guru sangat strategis dalam membimbing, mendidik, dan memotivasi peserta didik. Dengan adanya evaluasi di pertengahan tahun atau menjelang akhir dari rangkaian kegiatan setahun ini, diharapkan bisa menjadi bahan muhasabah kita, terlebih lagi pada saat mengawali tahun baru Masehi. Inilah saatnya kita untuk bermuhasabah. Yang pertama, kami ingin menyampaikan harapan kepada semua pihak, mulai dari pimpinan, kaur, staf, dan para guru, untuk senantiasa tajdidun niyati. Apakah makna dari tajdidun niyat itu? Tajdid berarti memperbaharui. Memperbaharui niat. Mungkin di awal sekali ketika panjenengan mulai berkhidmah sebagai guru di lembaga, panjenengan niatnya sudah sangat baik. Tetapi yang namanya gangguan waswasah, bisikan-bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu tidak berhenti sekali waktu, 2 kali, 3 kali, tetapi akan terus hadir dan terus hadir kembali, mencari peluang. Hari ini tidak berhasil, esok hari mungkin berhasil, begitu seterusnya. Maka setiap kali panjenengan berangkat dari rumah, melangkahkan kaki menuju tempat berkhidmah di sekolah, di lembaga, harus ada pembaharuan niat. Nawaitu, apa niatnya? Bahkan kadang-kadang bisikan itu bisa menyelinap melalui bahasa, saya niat mengajar.
Kata-kata mengajar itu kadang-kadang bisa membuat orang keliru. Dari mana? Dari sudut pandang menganggap diri kita sudah memiliki banyak ilmu dan ada perasaan lebih baik dari orang yang akan kita ajari. Tipis sekali. Maka sekali waktu perlu kita siasati dengan bahasa saya ingin berbagi pengalaman. Mungkin kebetulan saya dibanding adik-adik anak-anak murid saya di kelas ini, saya belajar lebih dahulu. Saya naik kelas lebih dahulu, saya lulus lebih dahulu, sehingga pengalamannya tentu juga lebih dahulu, maka saya berbagi. Nah, ini mungkin salah satu niat yang dapat mensiasati perasaan lebih alim, lebih pandai, lebih mampu dari murid kita. Atau bisikan lain, saya punya metodologi yang terbaik untuk memahamkan anak-anak murid saya. Itu juga berbahaya. Di satu sisi kita dituntut untuk bagaimana memberikan pemahaman yang terbaik. Tapi di sisi yang lain merasa bahwa metode kita itu adalah cara yang terbaik dan kita mampu. Itu juga ada peluang terbuka bagi setan untuk merasa ujub, bangga diri, agar kita tidak mengembalikan kemampuan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bergeser dari prinsip la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya dan daya melainkan dengan, ini baknya, la haula wala quwata illa billahi. Baknya ini bak lil isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada haula, upaya, wala quwata, dan daya, illa, kecuali billahi, dengan minta pertolongan Allah. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan penyelenggaraan sekolah. Untuk itu, Pondok Pesantren ingin agar kami sebagai guru meningkatkan profesionalitas kami sehingga nantinya kami bisa mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada siswi dan siswa. Bukan hanya sekedar dari sisi materi, tapi juga bagaimana mereka mampu untuk mengimplementasikan materi apa saja yang sudah disampaikan oleh guru dan yang diharapkan oleh kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kegiatan ini, kami diharapkan mampu untuk selalu mengingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh pengasuh, bahwasanya di sini kita harus selalu meniatkan diri untuk menyampaikan banyak hal berkaitan dengan ibadah kami, kegiatan kami, niat kami sebagai guru, dan tetap pada lillahi ta'ala. Untuk itu, profesional kami dituntut untuk selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lisankan harus selalu berdasarkan kepada lillahi ta'ala. Untuk itu, kedepannya kami sebagai guru mengharapkan apa saja yang bisa disajikan oleh guru mampu dinikmati, diaplikasikan, dan selalu bisa dilakukan oleh siswa. Sehingga Pondok Pesantren mampu untuk menyiapkan segala fasilitas dan apa saja yang kami butuhkan sebagai guru sehingga nantinya bisa mampu untuk menjadikan pekerjaan kami sebagai guru bisa dilakukan apa saja ilmunya diaplikasikan oleh siswa ke depannya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan keselarasan antara kurikulum formal sekolah dengan nilai-nilai kepesantrenan, sehingga proses pembentukan karakter peserta didik dapat berjalan secara utuh dan berkelanjutan. S3 TV melaporkan.